Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Kapolri yang baru tolak bersalaman dengan Pak Lijon. Sumber saya dari YouTube. Setelah anggota DPR RI menyetujui Sulistyo Sigit Prabowo pada saat dilakukan tes and proper test sebagai calon tunggal Kapolri, semua anggota DPR telah menyetujuinya. Tetapi pada waktu Pak Lijon akan menolak salaman dengan Pak Lijon, sedangkan anggota DPR lainnya diterima salamannya. Saya lihat Pak Lijon ini bersikap baik kepada Sulistyo Sigit Prabowo, diduga ada kaitannya, jadi seperti tidak ikhlas itu perbuatan baiknya itu. Mungkin ada kaitannya dengan perkara video porno dan kasus lainnya agar tidak diproses oleh polisi. Yang beritanya sudah ramai heboh di dunia maya, dan juga perkara tersebut juga sudah ada yang melaporkannya itu ke polisi. Jadi saya lihat apalagi dikaitkan lagi dengan masalah sarung pahit. Katanya pada saat itu sarung pahit itu dipukuli orang sehingga diberikan informasi ke masyarakat yang tidak benar. Dan juga masalah lagu burung kakak tua tersebut, diduga dulu ada yang melaporkan hal tersebut. Jadi saya lihat dia pura-pura baik kepada Kapolri yang baru sekarang. Mungkin dugaan saya ada maksud tidak sesuai dengan hati nuraninya. Karena saya lihat dia itu pura-pura baik itu ada tujuannya agar semua perkaranya itu mungkin tidak diusut dan oleh polisi karena Kapolri ini kan bisa saja bertindak memerintahkan anak buahnya kalau dia berkehendak tidak memeriksanya, sehingga itulah harapannya mungkin sehingga dia melakukan pura-pura baik ingin menyalami, padahal salamannya tidak diterima oleh Sulistyo Sigit tersebut. Biasanya Pak Lijon selalu menilai kebijakan Presiden Joko Widodo tidak baik. Hampir tidak baik perbuatan Joko Widodo di mata daripada Pak Lijon tersebut. Lain halnya penunjukan Presiden Joko Widodo kepada Sulistyo Sigit Prabowo selaku Kapolri. Hampir tidak ada komentar yang negatif, malah bersikap baik dia. Harapan saya, Kapolri baru Sulistyo Sigit Prabowo jangan terpengaruh sikap baik Pak Lijon, tetap menindaknya secara proporsional. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, persamaan hak di depan hukum. Siapa yang melakukan kesalahan harus diproses di muka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berapapun kasusnya harus diproses. Seperti Pak Lijon ini, yang paling terkenal akhir-akhir ini adalah masalah video porno tersebut. Dia sudah sampai ini terkenal di dunia maya, di mana banyak tudingan-tudingan dari dunia maya menyatakan bahwa video porno yang dilakukan Pak Lijon itu adalah tidak pantas dilakukan seorang DPR yang sifatnya sebagai pejabat tinggi negara dan orang yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkinlah seharusnya dia melakukan hal tersebut, dan seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut, tetapi kenyataannya dia lakukan. Dan juga itulah saya lihat perbuatan pornografi porno yang melihat film porno di video tersebut, itu kan sangat perbuatan yang tidak bermoral, itu tidak berbejat. Itu seorang pejabat negara tidak pantas melakukan hal tersebut, sehingga pantaslah seharusnya polisi supaya menindaknya dan tidak diperlama-lama, karena dia sudah merusak nama baik sebagai dia anggota DPR. Anggota DPR yang lain juga ikut-ikutan malu dibuatnya, sampai masyarakat sendiri saja tidak bisa menerima, sampai Alaidin Aidit sampai melaporkannya ke polisi agar diambil tindakan sesuai dengan aturan hukum, karena tindakannya itu sudah tidak benar. Itulah saya lihat. Tetapi pada saat Kapolri dia
dalam tes and proper testnya tersebut disetujui DPR secara aklamasi, maka semua anggota DPR menyalami Sulistiowati tersebut. Tetapi pada saat Fadlizon menyalaminya tidak menerima salamannya karena dugaannya perbuatan baiknya itu ada maksudnya. Ya mungkin maksudnya itu agar video pornonya tersebut tidak diproses mungkin ya oleh polisi. Karena masalah tersebut sudah ramai di dunia maya. Apalagi dia kan sebagai anggota DPR, wakil rakyat, sangat memalukan perbuatannya itu. Itu adalah perbuatan yang bejat, yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat negara. Sehingga mungkin karena banyaknya tekanan-tekanan daripada masyarakat tersebut, sampai ada yang melaporkannya ke polisi, yaitu Alaidin Aidit tersebut. Mungkin harapan dia, Kapolri inilah harapan dia nanti yang bisa menjegal agar perkaranya itu tidak diteruskan sampai ke pengadilan. Sekian dan terima kasih.